Jadi pemahamannya itu maksud daripada kalam Allah yang disebut dengan sifat yang wajib bagi Allah bersifat kalam itu kalam yang azali. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Sifat yang ke-13 bagi Allah yang wajibnya yaitu sifat kalam. 13 sudah. Artinya kalam itu berkata-kata. Maka mustahil Allah itu bisu atau tidak bisa bicara. Jadi wajib kita meyakinkan bahwa Allah itu wajib bersifat kalam. Maka tidak masuk akal Allah itu bisu. Apa buktinya bahwa Allah itu bersifat kalam? Di dalam Al-Quran atau yang disebut dengan dalil naklinya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata adanya. Jadi Allah itu pernah berbicara kepada Nabi Musa. Pernahkah Allah itu bicara kepada Rasul? Pernah juga. Ini dalil secara nakli yang ada di dalam Al-Quran untuk meyakinkan bahwa memang wajib Allah itu bersifat kalam. Lalu dalil akalnya bagaimana? Dalil akalnya itu ya Al-Quran, bahwa memang menunjukkan Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, kata-katanya Allah. Maka setiap Al-Quran itu wajib seluruhnya kita imani. Jangan sampai kita tidak mempercayainya. Kalau kita tidak percaya dengan Al-Quran, maka secara otomatis kita tidak percaya dengan Allah. Allah di dalam Al-Quran itu banyak, ada perintah sembahyang, ada larangan, ada cerita nabi-nabi, ada di situ hukum-hukum Tuhan. Tinggal kita ini percaya atau enggak. Nah, kalau percaya selamat kita, artinya iman kita itu benar. Kalau kita nih misalkan ada di dalam Al-Quran perintah sembahyang, lalu perintah sembahyang tadi itu kita anggap tidak benar, tidak kita imani, maka orang tersebut secara otomatis dia bakal keluar dari agama Islam. Biarlah jadinya. Tapi kalau misalkan diperintah sembahyang, tidak sembahyang kita nih, cuman karena malas saja umpamanya, bukan karena tidak percaya perintah Tuhan, nah itu jadi dosa besar. Kenapa? Karena meninggalkan perintahnya. Tapi kalau meninggalkan tadi berlandasan tidak percaya dengan perintah Tuhan, maka secara otomatis kita itu keluar dari agama Islam, kafir. Lalu kalam Tuhan ini berbeda dengan kalamnya makhluk. Perbedaannya banyak. Di antaranya yang pertama, kalau makhluk kalamnya, bicaranya memerlukan alat. Sedangkan Allah tidak memerlukan alat bantu. Kalau makhluk memerlukan mulut, ada lidahnya, ada giginya, ada bibirnya. Sedangkan Tuhan tidak sama dengan seperti makhluk. Lalu kalau makhluk, kalamnya makhluk itu ada huruf, ada suara. Sedangkan Tuhan tidak huruf, tidak bersuara. Itu perbedaannya.
Lalu bagaimana pemahaman masalah maka tadi Al-Quran itu kalam Tuhan, tapi ada hurufnya, tapi ada suaranya bila dibaca. Sedangkan kalam Tuhan sebenar-benarnya tidak huruf, tidak bersuara, tanpa ada bantuan. Jadi pemahamannya itu maksud daripada kalam Allah yang disebut dengan sifat yang wajib bagi Allah bersifat kalam itu kalam yang azali. Maksud yang azali itu yang ada di sisi Allah. Yang mana si kalam tadi tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Artinya memang disebut dengan qadim. Sedangkan makhluk kalamnya ini baru, maksudnya baru terjadi. Lalu perbedaan antara kalam Allah yang di sisi Allah dengan kalam Al-Quran, di mana jadi sampai dikatakan itu kalam Allah. Kalau orang itu bertanya apakah kalam Al-Quran itu qadim atau baru atau makhluk, maka jawabannya kalamnya Al-Quran itu, tulisan di Al-Quran itu sudah dikatakan makhluk. Cuman kalam Allah ini yang tidak berhuruf, tidak bersuara, disampaikannya kepada Rasulullah, kepada Nabi Musa. Ya kan? Nah, yang dapat memahami itu hanya Rasulullah dan Nabi Musa, atau hamba-hamba Allah yang memang Tuhan kehendaki. Lalu begitu Allah Rasulullah itu menyampaikan ke kita, inilah yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran maksud dan maknanya itu sama dengan kalamnya Allah. Contohnya misalnya belum bicara lagi, ini contoh aja supaya kita paham. Yang pengertian tidak huruf, tidak bersuara. Ulun ini tidak ngomong lagi, cuma hati mesti kata-kata aja. Misalkan di hati ulun ini inginnya sesuatu, sebelum ulun bicara ini paham lebih, pasti tidak paham. Begitu ulun keluarkan, maka baru biar itu paham. Nah, pahamnya biar ini, nah lalu biar sampaikan ke orang lain, ya kan? Biar sampaikan ke orang lain. Inilah yang disebut sebagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memahami akan kalamnya Allah, sedangkan kita ini tidak paham. Lalu Nabi Muhammad itu berucap yang disebut dengan wahyu. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Nah, bedakan dengan maksud tujuan Allah terhadap kalamnya yang di Al-Quran sama yang di sisi Allah, tidak ada bedanya, sama saja. Jadi kalau misalkan di kalam Al-Quran menyatakan dirikan sembahyang, maka itu benar-benar maunya Tuhan, dirikan sembahyang. Makanya kita wajib mengimani akan Al-Quran dari sebagaimana kalamnya Allah. 13 sudah. Kenapa kalau Tuhan itu bicara tidak bersuara, tidak sokat situ dia berpikir. Yang ianya kita imani Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kalamnya Allah. Bila sudah kita mengimani dengan kalamnya Allah, maka tugas kita bagi orang yang sudah mengimani tadi, bahwa ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala